Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan addibu awladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bahasa Indonesia atau Sunda? Hah? Nah, hiji-hiji ngomong aing teu karti. Ajo aing ngira ngomongna. Yang kita hormati dan kita cintai Syekhuna Al-Mukarram Dr. Honoris Causa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, pendiri Majelis Taklim Darul Hashimi beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Habib Muhammad Bahauddin bin Lutfi bin Yahya, Ketua Umum Majelis Taklim Darul Hashimi beserta keluarga, mudah-mudahan sehat wal afiat. Dan juga Bapak Kiai Haji Teddy Yuswandi, pembina Majelis Taklim Darul Hashimi cabang Cikarang. Bapak Ustadz Tohirun, Ketua Majelis Taklim Darul Hashimi Cikarang sekaligus Ketua Tim Hadrah Az-Zahra. Bapak Ustadz Asef Saiful Rahman, Guru Ngaji Rutinan Bulanan MTDH. Dan juga Bapak Haji Narto Bogem. Hah? Oh Bogem? Bogem lagi ya? Bapak Haji Narto Perep. Kapan Perep maki ya teh? Bapak Haji Narto Bogem, Haji Nasir dan juga Haji Zain, Ketua dan Wakil Ketua Tim Kru Az-Zahra.
Tak lupa Bapak Supriyanto selaku Ketua RW 07 Desa Jaya Mukti dan juga Bapak Heru Ketua RT 09 Desa Jaya Mukti dan juga Bapak Abdul Ghafur Ketua DKM Musholah Al Muhajirin Jalan Panda 3 kurung tutup, dan juga Ketua Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Budi Harto, Seksi PHBI MTDH Cikarang. Tak lupa juga tamu kehormatan Bapak Lurah Desa Eta berserta rombongan Babinsa juga Babinmas. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah. Dan ibu yang lagi bawa tampir, mudah-mudahan sehat panjang umur. Los ting batur mah paraih los. Ketinggal si ibu wae sorangan. Batur mah cari cing sama katayap tedekeun cicing. Neangan jangkrik meureun. Tak lupa sahabat Banser yang telah membuat suasana ini menjadi meriah. Sehingga kalau saya tidak malu tadi, saya ingin terjun ke sana. Saya ingin ikut ogel-ogelan. Iya, kenapa? Karena hati saya terpanggil. Ngan iya aing salah kostum tuh dah. Aing rek joget aing bisa juga Batman engke. Gitu. Nu mau cai ka hareup. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ih, aing maling ngadoakeun terek bae ieu. Hah? Mirip, ngakasep aing lah. Oh, banget makasepsi itu ketang. Ya, kalau muka cakapan dia ya. Ya Bu, Bu. Kalau muka cakapan dia ya. Duit mah loba aing tapi. Ini mohon maaf Habib ya. Mohon maaf nih karena mungkin ucapan saya kurang berkenan buat warga semuanya juga jamaah. Tapi hanya satu maksud saya adalah agar kita merasakan lebih dekat lagi, betul. Walaupun saya baru pertama kali ke sini, tuh, aing ngomong siapa rapat didinya, aneh aing mah. Ya aing ngomong didengitun tuh sih. Kurang geus, aing matek babagi mah tadi si haram jadah. Aing tadi ngejar dog gue sih mah. Aing ngomong babagi bedil kok aing geura. Bo, iya, kesel, udah kesel belum? Ngantuk, kesemutan, saya boga rasaan meureun, masih semangat ya? Ini Pak Lurah ya kene Lurah, habis molor aing mah, aman Pak Lurah aman. Ini saya senang kalau pengajian seperti ini, tabligh seperti ini dihadiri oleh pejabat, apalagi Pak Lurah. Biasanya kalau lurah yang udah-udah itu kan, kemarin juga di Cikarang lurah suka nyawer. Iya, apalagi kalau ada hadroh, demen banget lurah sama hadroh, betul. Nah, yang manggung orang ini, yang manggung anak sini, masa iya lurah nggak nyawer? Kebangetan amat. Ada lurah. Cek lurah, handakal ka dieu aing. Cek lurah kaduhung ka dieu aing. Bo, senang ya. Iya, senang kita malam ini dibarengi sama Pak Lurah. Kita doakan semoga Pak Lurah panjang umur. Dan juga desa yang dipimpin oleh beliau menjadi desa yang berkah. Desa yang selalu diberikan keamanan, kenyamanan, keindahan, kerapihan, dan kekenyangan. Bo, ini lurah baik gak Bo? Lurahnya dermawan gak Bo? Lurah bager nyaan. Oh aing malin urang dia iya. Mata kenanya ge, engke we urang buktikeun lamun engke lurah kahareup nyawer berarti bad. Lamun lurah teu nyawer teu bogaeun, teu boga ceuli.
Ini Pak Lurah, saya yakin kita semua hadir di sini, kumpul di sini bukan karena adanya Kiruhai, bukan. Betul? Juga bukan karena adanya tim hadroh, bukan. Tidak, Rosalinda. Tapi kita semua hadir di sini dipika balon diapung-apungkan. Itu karena kita semua sedang mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya wasallam bisa ada harke, nggak ada haram kue itu tadi haram jadah. Solo alih oke kenyos ya mah. Solo alih oke gayam teren. Alabatan emak-emak. Bu, ibu cinta. Pak, tuh mata hayang nanya kalau laki mah. Makanya Bu, saya suka enek. Males saya tanya sama laki-laki Bu. Iya, soalnya kalau laki-laki ditanya itu la yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Bu, ibu cinta. Pak. Kajeng nembalan kos di luwung. Bapak cinta? Cinta. Ibu? Cinta siapa? Lain salaki batur teh. Cinta baginda Nabi sallallahu alaihi. Siap. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau memang kita cinta Nabi, ikuti sunnahnya. Siap. Itu karena alasan kita kumpul di sini bersama karena kita semua sedang mengagungkan ta'ziman wa takdiman. Bo, ta'ziman wa takriman kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sungguh karena dia aku di depan Anda membagikan kopi pada para jamaah. Ibu-ibu dibere aing itu. Lanjut? Oke lah kalau begitu. Karena ini adalah konteksnya Maulid Nabi, maka kurang afdol kalau saya tidak mengawali dengan membaca sholawat. Siap? Sholawat lagi siap? Ini karena Rasul berkata, al-bakhil, orang yang paling koret di dunia, orang yang paling pelit di dunia adalah ketika namaku disebut di sampingnya, namaku disebut di dekatnya, dia tidak menyambung, dia tidak membaca sholawat kepadaku. Makanya takutnya masih ada orang yang tidak membaca sholawat tadi, ya Bu ya. Maka kita kembali membaca sholawat sekali lagi, siap? Oke. Tuh, 2, 3. Terima lambatan Bang Toyib. Bang Toyib. Cuk urang mah areu urusan heula atuh barang dahana mah. Ieu kudu dibedil ibu-ibu ya. Bari nage ieu mana ya ketua panitia ka mana ya? Kang Beben? Mana Kang Beben ya? Ya Ustad mana Ustad ya? Pak sah teh. Hah? Pak Haji Budi. Pak Haji Budi nanti ki. Pak Haji Budi deh. Nanti ki. Oh jenang korape nang karak bangkang kayak gini kayak. Ini salah penempatan Pak Haji Budi. Harusnya kan begini Pak. Tahu mau balik ini masih muda kan?
Iya, spesialis gue masih sweet 17 guys. What's wrong with me? What's wrong? Problem with you? So menjedok aja. Bu, ini salah penempatan ini Pak Budi. Harusnya itu formasi paling depan anak gadis. Lah iya, mau balik kan masih muda. Aing nggak menempuh ibu-ibu kolot sareksek mata. Aing bahawana tunduh wae. Tangke nya belakang gadis baru janda. Ada janda ada. Jayanti ada. Ada janda Jayanti. Janda ditinggal mati. Yang kedua Mahmud Abbas. Ada janda Mahmud Abbas. Mamah muda baru anak satu. Yang ketiga janda KTP. Kolot tapi pulen. Yang keempat baru janda Hitachi. Hidung tapi cihuy. Alah sia. Duda aya duda. Palurah duda aya duda. Aduh. Orang musim dingin sekarang Bu. Cek urang Ciamis mah usum tiris ayeuna teh. Nyaho tiris nyaho. Matak duda usum tiris bahaya. Nyia roda ka Ciamis meuli sabun jeung sagon ngaduda keur usum tiris mendingan nginum baygon. Aya Bu, walaupun tadi sore hujan gede banget Bu ya, gede kan hujan kan? Iya gede banget, tapi alhamdulillah tidak menurunkan semangat kita ya Bu ya, dalam rangka Maulid Nabi. Makanya saya cuma ngasih peringatan aja ke Ibu ya, ngasih nasihat aja, ngingetin aja. Kenapa? Karena saya suka risih lihat ibu-ibu duduk di lapangan yang basah. Kenapa? Saya takut kacangnya jadi toge. Aman Bu ya? Lah iya bahaya Bu, ibu duduk di sini berjam-jam di lapang. Sementara lapangnya basah. Lah duduk 2 jam 3 jam beres pengajian kacangnya jadi toge semua. Aduh. Lah dikata semut renyem banget. Dikata semut renyem banget pas bangun apa? Ternyata kacangnya bertunas. Aman Bu ya. Nah, kalau cowok sih aman, mau duduk berapa jam juga aman aja cowok mah. Paling-paling juga kalau cowok duduk di lapang yang basah, telurnya juga cincala. Aman Pak Budi ya. Oke lah kalau begitu. Ini mohon maaf penonton ya. Penonton kita konser. Mohon maaf ini jamaah ya, karena kondisi kami ini kurang fit, dikarenakan memang kegiatan kami ini terhitung 2 minggu, hampir 2 minggu lebih kami belum pulang ya Bu ya. Ini hampir 2 minggu belum pulang Bang Toyib. Bang Toyib ini jadi 2 minggu belum pulang. Nah atas dasar itu ya mungkin tenaga kami ya udah berkurang gitu Bu ya. Makanya kalau bahasan malam ini kurang tepat atau kurang gimana-gimana gitu ya, harap dimaklum karena memang kami tenaga ya terkuras, dan juga mungkin sekali lagi karena kondisi kami lemah ya maklum belum dicas Bu 2 minggu ya Bu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau kurang berkenan, mudah-mudahan ibu semua bisa memaklumi, terutama kepada Al Habib. Mohon maaf atas kelancangan saya, dan juga kepada seluruh panitia. Kita doakan mudah-mudahan keluh kesah dan rasa capek panitia ini Allah ganti dengan rasa aman, rasa damai, dan rasa persatuan, terutama selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bimuradi. Para mandai ehona. Aing asa ngomong di jero buha. Olah kudu ngarti. Operator sound system kudu ngarti. Lamun mubalik maca Quran, nah kos tadi buru-buru ehwan. Lamun mubalik ngomong, para mandai ehona. Si ngarti sebab urang sarua dibayar. Wallahu a'lam bimuradi. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Nabi kita hidupnya menjadi rahmat untuk kita, matinya menjadi rahmat untuk kita, ucapannya rahmat bagi kita, diamnya rahmat bagi kita. Betul? Maka inilah alasan kenapa kita harus mencintai dan mengajarkan cinta kepada anak-anak kita, karena kita semua memiliki hutang kepada beliau. Kita semua memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah beliau. Ingat, dakwah itu bukan hanya tugas kiai, dakwah itu bukan hanya tugas ulama, dakwah bukan hanya tugas seorang ustadz, tapi dakwah ini adalah tugas setiap pribadi muslimin muslimah. Ibu berangkat dari rumah ke majelis taklim, kemudian mengajak tetangga, itu juga dakwah. Bapak setiap hari pergi berjamaah dari rumah ke masjid, sambil ngajak tetangga, sambil ngajak anak-anak, itu juga dakwah. Pak, karena apa? Teladan lebih tajam daripada ucapan. Sekali lagi, karena teladan lebih tajam daripada ucapan. Maka berdasarkan hal itu, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi teladan? Gampang jeung batur rumah, gampang untuk orang lain, minimal untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak mendapatkan teladan dari kita, lalu dari siapa lagi? Pergantian pemain, komandan kembali ke tempat. Lah iya dikata gampang itu berdiri kayak gitu, Bu. So gantian ibu kali aja mau kiih meureun ibu mah. Ya. Bu, lanjut. Maka kita sebagai orang tua wajib memberikan arahan kepada anak-anak kita agar mereka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Rasul ajarkan, seperti yang Rasul katakan, adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. 1, didiklah anak-anak kalian untuk mencintai Rasulullah, mencintai Nabi. Kenapa? Karena ketika di hati mereka ada Nabi, ketika di hati mereka ada cinta kepada Nabi, maka tindak tanduk dan akhlak mereka akan merujuk kepada akhlak Rasulullah. Setiap ucapan mereka pun akan selalu mengikuti ucapan Rasulullah. Setiap perilaku mereka akan selalu melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bu, ibu, ingat, ya Bu ya, ingat. Ini kita hidup zaman anak-anak ini hidup di zaman bukan zaman kita hidup dulu. Kalau kita dulu waktu kecil, paling hambatan kita belajar apa Bu? Congklak, main karet, naon deui? Main bola untuk laki-laki, naon deui Bu? Backless, betul? Nah sekarang anak-anak kita Bu, apa tantangan mereka Bu? HP. Mangga tingali ku ibu. Rek sakola ngorek, balik sakola ngorek, rek makan, rek makan, nuju makan,
beres makan ngorek, reka WC mawa, keur ngaheujeun ngorek, tos ngijeun ngorek, rek sare ngorek, udang sare ngorek, eukeur sare. Aja jelema keur podeuh ngorek sare, ngorek HP. Ini menjadi tantangan untuk kita, menjadi perjuangan untuk para orang tua. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan momen untuk belajar. Kenapa? Karena ketika orang tua abai, lalai, maka mereka akan mendapatkan generasi yang lemah. Lemah secara intelektual, bodoh namanya. Lemah secara emosional, tidak berakhlak namanya. Lemah secara spiritual, tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk kita sama-sama untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka pun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengajarkan, maka selanjutnya mereka akan memiliki benteng pertahanan masing-masing. Lamun anak orang jauh ti kolot, kalau anak-anak kita jauh dari orang tua, semisal anak ibu kuliah di luar kota atau anak ibu bekerja di luar kota, orang tua tidak akan khawatir. Minimal kekhawatiran berkurang, itu karena mereka sudah memiliki benteng pertahanan di dalam hati masing. Tapi kalau kita tidak mengajarkan akidah yang benar, tidak mengajarkan sunnah yang benar, maka kita selaku orang tua akan selalu was-was. Betul? Betul? Bu, awas, jangan lupa ya Bu ya. Awali, dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsi, mulailah dari diri sendiri. Kita contohkan kepada mereka, berikan mereka contoh. Agar apa? Agar para orang tua ini menjadi qudwatul hayah, teladan hidup untuk anak mereka masing-masing, untuk anak kita masing-masing. Jangan sampai nanti di akhirat mereka menjadi musuh utama bagi kita. Setuju? Yuk, yang takut akan anaknya yang menjadi musuh, yuk hari ini kita ajarkan cinta kepada mereka untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ajarkan kepada mereka untuk mencintai Ahlul Bait Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita mengharapkan syafaatnya, tapi engkau kotor hati kepada duriyahnya. Andai kata kita salah mencintai, yang penting kita tidak kotor hati, Pak. Seandainya kita salah mencintai, yang penting kita tidak kotor hati. Seandainya kita salah membenci, maka itu sudah jelas, Bu, alamat celaka bagi kita. Makanya Bu, makanya Pak, ayo jangankan kepada zuriyah, kepada umatnya saja yang bukan siapa-siapa bagi Nabi, yaitu hanya umatnya, kita pun dilarang untuk berburuk sangka. Jangan melakukan apa perbuatan yang akan menyebabkan kotor hati. Makanya jangankan kepada zuriyahnya Nabi, kepada sesama umat pun kita dilarang untuk mengotori hati. Selanjutnya yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kita Bu, supaya mereka mencintai Al-Quran, belajar untuk memahami Al-Quran, belajar untuk mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah pernah mengancam kepada siapa saja yang punya hati tapi tidak memahami Al-Quran, punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami Al-Quran, punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat para ulama, mendengar nasihat para kiai, maka itu akan menjadi ciri bagi siapapun yang ketiganya tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka itu akan menjadi faktor dia akan memenuhi neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad dharu'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum آذان لا يسمعون بها أولئك
ulaika kal an'ami bal hum adall. Wallahu a'lam bimuradih. Sungguh nyata kami akan memenuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia yang mana memiliki hati tidak dipakai untuk memahami Al-Quran, punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya mobil bisa sadawai hayu mobil saha budak, punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dia enggan untuk mendengarkan nasihat agama, dia enggan untuk mendengar kumpul duduk bersama ulama, tapi mendengarkan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, sesuai dengan nafsunya, dia terlena, dia terbuai. Maka ini menjadi faktor untuk dia menjadi salah satu orang yang akan memenuhi neraka jahanam. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Nah emang gitu saya mau nyanyi apa? Saya tahu mau nyanyi gitu, semua bari nirisan gitu. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, mereka yang tidak menggunakan segala indera yang diberikan, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi sok barang. Pak arek moal pak, mending barang mending setruk daripada bapak engke balik di bisa sare. So hanya kal aing teu nurutan, punya hati tapi tak punya mata tapi tak punya kuping tapi tak punya akal tapi tak sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Ih siapa tanya oh emang gitu gaya nah esi aya CS aya buntin aya buntin bu nung nur si Yuli aya wati iis oh iis aya cis aya kunaon aing ngaran iis lalintuhnya bohong batuk minum keramik hilang tenggorokannya. Bo, kenapa? Kata si Jarjit yang si Maimai di mana? Hei, rusak pula tang kuliting siapa jadi culik tung sahur. Mama mau kerja gak ulah bari seuri. Mang jaga aja jangan ketawa. Aya pas pampus. Betul mah pas pampres. Tahu kos babang eta tah. Tahan atuh sing sabar. Mangnya dulu tuh. Tinggali. Ya dia kalah juga. Nah, ketawa aja bang. Bulu hidungmu bergerak-gerak bang. Enggak mau diganti bang? Saya salut sama Banser ini menjadi garda terdepan. Betul? Doakan beliau berkah semuanya Bu. Dan kita semua yang mendoakan bisa berkumpul berjumpa dengan panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, lanjut sampai mana tadi? Tuh, siapa ada tadi dengekon cak aing ge. Hah? Aing. Makanya kalau orang lain ngomong dengein. Please deh. Tonight so listen to me, okay? What I talking about? Understand? Kudu ngarti emak. Maksudnya kudu ngartinya minimal emak apal-apal dog atuh. Isu kayak anjing hadapun imah anjing dog. Anjing lelempangan lala dog. Anjing diuk nagog. Anjing cicing ngajedog. Suami ibu nggak usaha nggak bekerja balen. Bu, kenapa kita harus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita? Nih kata Rasul,
man razaqahullahu waladan wa lam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Barang siapa yang memiliki anak, barang siapa yang dikaruniai anak, mau 1, 2 atau 3 atau lebih, kemudian anak tersebut tidak diberikan pelajaran Al-Quran, kemudian anak-anak itu tidak diberikan pemahaman tentang Al-Quran, apalagi ibu membiayai mereka untuk belajar Al-Quran, kecuali setiap dosa yang dilakukan oleh anak-anak ibu dan bapak akan ditanggung oleh bapaknya. Ada yang ngentok, Bo, makanya bantuin suami ibu. Suami cari nafkah, ya ibu yang dititipi anak, tolong jagain mereka. Datang waktu belajar Al-Quran, anak lagi tidur, tolong bangunan. Bangunin. Ibu, oh anak lagi tidur-tidur, di bangunan ibu mah. Biar kata anak tunduk, biar kata anak ngantuk. Kalau lagi waktu datang belajar, wajib belajar Al-Quran. Bangunin bu. Nah, bangun dulu sayang. Ngantuk mah, biarin ngantuk di dunia. Asal di akhirat kamu nanti menjadi pemenang. Di akhirat kamu nanti selamat. Tuh, bo. Banyak orang tua dengan atas dasar kasihan sama anak. Ya bu ya. Kasihan sama anak, kecapean apa gimana? Saya tanya ibu, kalau rumah ibu mau kebakaran, Bo, rumah ibu mau kebakaran, api sudah menyebar kemana-mana, anak ibu dan suami ibu sedang tergeletak, tidak berdaya karena mereka tidur, mau dibangunin? Hah? Mau dibangunin nggak? Biar apa dibangunin? Kalau dia nggak bangun-bangun gimana? Hah? Diseret. Biar apa diseret? Biar selamat, biar nggak terbakar. Ibu mah aneh. Engkau takut anak dan suamimu terbakar api dunia, kenapa ibu tidak takut anakmu terbakar api neraka? Hei! Kagetnya. Ibu takut anak-anak ibu terbakar api dunia. Kenapa ibu tidak takut anak-anak ibu terbakar api neraka? Takut Ustaz? Kalau takut, didik anak-anak kita untuk memahami Al-Quran. Karena Allah telah memberikan kisi-kisi. Mereka yang tadi disebutkan dalam 3 kategori, punya hati tidak dipakai untuk memahami Al-Quran, punya mata tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan punya telinga tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Semakin banyak, semakin sering kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, semakin paham kita dan semakin dekat kita dengan Allah, dan besar kemungkinan akan sampai kita menuju ridho Allah. Karena langkah kita semua pada hakikatnya adalah mencari jalan menuju ridho Allah. Nih Bu, saya kasih tahu, kita berandai-andai. Kalau saya dari Ciamis berangkat ke sini tidak memakai Sherlock, nyampe nggak saya Bu? Saya berangkat dari Ciamis. Saya nggak beli Sherlock. Nyampe ke sini nggak? Nyampe nggak? Lah nyampe Bu. Sotoy lu. Kenapa? Karena saya pun berangkat, kalau saya tidak memakai Sherlock, maka mungkin saya sampai ke sini kemalaman. Betul? Betul. Karena mungkin setiap persimpangan, setiap perapatan, setiap lampu merah, saya harus bertanya, di mana alamat acara tersebut? Maka tiba-tiba saya datang, nyampe ke sini jam 12. Ibu, bapak kecewa atau senang? Kenapa kecewa? Karena saya datang tidak memakai aturan. Ibu kita, Anda, saya semua datang kepada Allah tidak memakai aturan. Allah marah nggak Bu? Jangankan kita mencari jalan menuju ridho Allah, dari Ciamis ke sini pun saya harus memakai Sherlock agar tepat sasaran. Betul? Maka jangankan kita mencari ridho Allah, kita mau pergi ke satu tempat pun kita membutuhkan petunjuk, membutuhkan tanda-tanda dari alamat tersebut. Apalagi kita mau bertemu Allah, betul?
Betul? Maka 14 abad yang lalu Allah telah berikan Sherlock tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita jangan pernah tinggalkan, karena kata Nabi, inni qad taraktu fikum syai'aini lang tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara, dua pusaka yang selamanya kalian semua tidak akan pernah tersesat dan tercerai-berai diadu domba, dan juga kalian tidak akan pernah terprovokasi. Itu karena kalian semua berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya karena kita jauh dari ulama, maka kita tidak tahu apa isi Al-Quran. Hanya kita jauh dari para kiai, guru-guru kita tidak paham apa itu sunnah Nabi. Kita tidak tahu ajaran Nabi. Bagaimana kita belajar sabar kalau kita tidak belajar dari para ulama? Bu, sabar wajib, sabar wajib. Wajib, sabar itu wajib, Pak. Kalau kita tidak sabar, berdosa. Kebanyakan orang yang mendapatkan murka Allah, mereka yang mengikuti nafsunya. Kalau seseorang mengikuti nafsunya, maka dia termasuk orang yang tidak sabar. Tidak sabar. Seperti ibu tidak sabar menuntut segala sesuatu di luar kemampuan suami. Ibu nggak kasihan sama suami, siang dia kerja, malam dia baru pulang. Suami ibu siang malam banting tulang, tulang dibanting-bantingin, Bu. Ya Bu ya, Bu, ibu gak kasihan lihat suami kerja, Bu? Kasihan gak, Bu? Kalau ibu kasihan melihat suami bekerja dengan susah payah, dengan penuh kerelaan, keridoan, bantuin mereka, jaga anak-anak ibu, jangan sampai mereka keluar dari koridor yang telah Rasul ajarkan, sehingga mereka pun memiliki akhlakul karimah, bukan akhlakul madmumah. Jangan sampai anak-anak ini di tangan seorang ibu yang tidak berilmu, mereka kehilangan fitrahnya. Seharusnya mereka menjadi makhluk yang mulia, kini mereka menjadi makhluk yang hina, bahkan lebih sesat daripada binatang. Gara-gara apa, Bu? Karena kita tidak memiliki ilmu. Ibu, Bu, bagaimana kita mengajarkan kepada anak kalau kita sendiri orang bodoh? Ya Bu ya? Kalau suami bodoh, maaf, saya bukan mengecengin. Maaf Ustaz, saya bukan ngecengin ini. Nah, kalau Ustaz lagi makan salak, lanjutin aja. Entong dilepehkeun entong. Sudah kado lo ku aing. Kalau ada makanan di depan, di meja tidak ada. Enggak usah teh. Tekor nyora aing heeh. Bener ieu grup alus euy. Bener ieu asuhan saya teh teh. Asuhan saya teh teh. Ustaz Tohirul, mantap. Iya, calon haji mabrur ya. Oh. Doain ya Bu ya. Ini kalau ini ada kesempatan, ada momen, nanti akan saya bawa konser. Kanu maoteun. Konser kita nanti di rumah duka. Teka bayang aing konser di rumah duka. Truk. Tak ting dum 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 ting dum 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 ting dum 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 tumpak ping ping ngedadatkeun tumpak ping ping ngedadatkeun tumpak ping ping dadatkeun dung dung endut dung. Tagoni eta macet, naon cenah? Tagoni eta. Lanjut. Maka sebisanya, semampunya kita mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Minimal 3 perkara. Berapa Bu? 3 perkara. Salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakara wa idza qaddara ghafara wa idza ghadaba fatara. 3 perkara yuk urang ajarkeun ka anak-anak urang.
3 perkara Pak kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita dalam konteks ku anfusakum wa ahlikum naro. Gampang anak batur mah, nu penting anak urang beh heula. Dan nu ditanya teh engke teh urang bapakna lain batur. Betul? Laras. Siap Bu ya? 3 perkara. Jika seseorang memiliki 3 perkara ini, maka dia akan menjadi kekasih Allah dan dia akan mendapat perlindungan Allah, dan ketiga dia akan dimasukkan ke dalam lingkungan yang penuh kasih sayang Allah. Mana? Wa adkhalahu jannatahu, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah. Hayang. Hayang. Kalau ibu mau dimasukkan menjadi golongan kekasih Allah, mendapatkan perlindungan Allah dan dimasukkan ke dalam lingkungan yang penuh cintanya, maka man idza u'tiya syakara, jika diberikan nikmat oleh Allah, mari kita bersyukur. Nikmat mana? Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin kantos nyaurkeun nikmat Allah nu dipaparinkeun, nu dibikeun, yang diberikan kepada kita itu terbagi menjadi 5 kategori. Berapa? 5 kategori. Pertama, Allah berikan nikmat kepada kita berupa harta benda. Apa Bu? Harta benda. Siang dan malam kita mengusahakan mengumpulkan harta benda. Untuk apa? Untuk bekal ibadah. Tapi tak jarang orang merasakan kesedihan karena mereka kurang harta, sedikit benda. Setiap hati mereka merasakan sakit, bahkan tidak rela, mereka menangis di malam hari. Maka kesedihan seperti itu, al-huznu fil umuril muta'alliqati bidunya soro mudliman fil qalbi. Kesedihan yang kau rasakan hanya karena engkau merasa bersedih karena kurang harta bendanya, maka kesedihan seperti itu akan menggelapkan hatimu. Pergantian pemain. Mohon segera untuk madam. Lanjut. Oke. Jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kewajiban kita adalah la in syakartum maka la azidannakum. Sebabnya adalah kita bersyukur, akibatnya Allah akan memberikan nikmat yang lebih. Akibatnya kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, maka sebabnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akibatnya Allah akan menambah nikmat yang kita terima. Bo, tapi manusia ini membingungkan. Selagi sehat dia siang malam tanpa henti-henti nyari uang. Udah dapat uang, udah banyak uang, giliran sakit tak jarang orang tanpa ragu dan tanpa berpikir ulang, mereka berani menukarkan harta bendanya untuk ditukar dengan kesehatan kembali. Betul? Makanya makanya kita perlu harta, betul? Tapi juga jangan lupa jaga kesehatan. Nih dengar baik-baik Bu ya. Ibu kasihan sama suami Bu. Kasihan benar. Ini kasihan suami ibu. Suami ibu bekerja siang dan malam banting tulang ya Bu ya. Siang dia kepanasan, malam kehujanan. Siapa yang tahu suami ibu bekerja ketika berjualan di kantor, di pabrik, dimarahi sama seseorang. Dia bertemu dengan bahaya, bahkan bertemu rasa malu. Maka untuk memperlihatkan rasa syukur kita kepada suami, jadilah wanita yang soleha, jadi istri yang menyenangkan di hati suami. Engkau menjadi ratu di hatinya. Bu, ketika engkau memperlakukan suami seperti raja, ingat pasangan raja adalah ratu. Understood? Yes, of course. Lanjut. Otre. Kalau ibu berkata tadi kasihan, maka coba
pahami tugas kita masing-masing. Jangan hanya bisa menuntut, tapi pahami tugas kita masing-masing. Betul? Ibu mah teu nyaho sih, eta salaki balik ti pagawean, eta mawa duit ka imah teuing ladang naon, teuing menang naon. Betul? Tak jarang seorang suami membawa uang ke rumah, motor gadean, mobil cicilan, kermelaan anak pamajikan, berang kahujanan, puting katirisan, nepikeun ka awak pinuh hapuran, hirup pada rusing di udah gelising nepi ka gering, laja-laja ubarna laja-laja, laja-laja. Tahu laja, tahu lengkoas, Bu? Mama lagi apa? Ini lagi marut lengkoas. Buat apa, Ma? Bapak lu hapur. Oh, pantesan waktu ke kamar bapak kaget. Ada apa, Ma? Ada apa, Nak? Ih, kirain mah bansor di kamar bapak. Lagian apa? Pakai kaget segala rupa. Karena si anak melihat punggung bapaknya. Dikata seragam bansor, gak taunya kan hapur. Bu, kalau ibu merasa kasihan kepada suami, pernahkah ibu untuk memandang wajah suami ibu ketika terlelap tidur? Pernah? Pernah? Kalau yang belum pernah, coba Anda lakukan. Ketika suami ibu sedang tidur terlelap, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, Bu, ketika suami ibu sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, dekati ibu. Dekati suamimu. Kenapa? Karena ekspresi orang tidur itu paling jujur, paling, sekali lagi, ekspresi orang yang tidur itu paling. Kalau suamimu sedang capek, akan kelihatan capeknya. Kalau suamimu sedang sedih, akan kelihatan sedihnya. Kalau suamimu sedang gembira, akan terlihat senyum waktu tidur. Kalau suamimu malu, akan kelihatan kemaluannya. Maka coba dekati suamimu yang sedang tidur nyenyak, kemudian pandanglah wajahnya. Apa kata ibu? Memandangmu walau selalu. Suami ibu nyahutin, najis. Makan apa? Enggak penting mas Arep udah mengkotok, Pak. Bisi pemajikan ngadegetan kieu papan-papan kieu ya. Bo, deketin suami lagi tidur. Apa kata ibu? Angkat tanganmu, ya Allah, ampunilah wajah ini. Ngajedog aing sok poho cicing. Ibu berdoa kepada Allah, wahai Allah sang pengampun, ampunilah wajah ini, karena wajah inilah yang telah membawa rizki ke rumah kami. Wajah inilah ulah serintin ranjada. Karena wajah inilah yang telah menjamin kebahagiaan kami. Duhai Allah, berikan cahaya pada wajahnya. Jangan sampai wajahnya nanti di akhirat menjadi wajah yang genek malekmek. Apalagi wajah yang hawuk belewuk. Berikan cahaya pada wajahnya ya Allah. Karena wajah inilah yang membuat hatiku tenang. Terkadang kalau dia belum pulang hatiku ringrang bayung ya. Tapi kalau dia pulang ke rumah musingkeun ya Allah. Cek ibu teh kumaha? Ampuni ya Allah. Bu. Bu. Ya kan? Salaki can balik mah ringrang, tapi geus balik mah pusing. Naon sabna? Loba panitah. Betul? Laras. Maka ketika suami pulang, ibu harus sudah standby, ibu harus sudah apa tuh? Apa sih namanya? Enggak, yang maksudnya on fire gitu ya? Ya. Kalau suami pulang, ibu harus sudah on fire. Nasi on fire deh. Pokoknya mah gitu ya guys boting. Bu, kalau suami pulang, ibu harus sudah on fire. Ini mah kadang-kadang suami pulang, ibu kagak tahu. Kenapa ibu kagak tahu? Ya karena ibu tidur. Kenapa ibu tidur? Kecapean lihat TikTok. Ibu-ibu kalau udah lihat TikTok, Pak, anaknya di lantai, scroll lagi. Yang bungsu di lantai, scroll HP.
tung 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 sahur, balerina cappuccina, tralalala tralalelo, bombardilo krokodilo. Anaknya yang sulung, yang cikal, kakaknya di pojokan di tembok antara pintu dan tembok. Welcome to the Mobile Legend. Attack, attack, fire, fire, fire. Now. Tuh nyaho sok main mah one attack sini. Indung mah kieu sarua dina sofa di luhur kieu. Mah hayang ngising. Mah anter ke mana? Bo. Hi. Yu. Budak hayang ngising tadi anter. Kalau kehantam yang ngomong kotok. Ih, aingnya. Salaki balik kot teu nyaho. Suami pulang, ibu kagak tahu kenapa? Karena ibu terlalu lelah. Oh, manghay kieu. Assalamualaikum, salaki. Teu kadeung. Teu nyaho. Hudang-hudang bangun juga ibu karena apa? Ditendang kakinya sama suami. Bangun lo. Laki lo pulang ini. Bangun. Ini martabak nih. Gue jejelin namanya. Bo. Hei. Ibu harus tahu kapan suami pulang, jam berapa suami pulang. Minimal kata Ustadz tadi sudah on fire. Ibu ya, kalau suami pulang 4:30, maka habis asar. Ba'da asar, ibu harus sudah mandi. Bila perlu pakai air hangat, ameh morolok tadaki kabeh. Beres mandi, silakan ibu mau dangdan. Kenapa? Karena mau menyambut raja di hatimu. Ima dangdan reka majelis wungkul. Dangdan reka pasar wungkul. Dangdan pagi-pagi menor banget. Pok kemana? Ini antara si Fuad ke Paud. Pagi-pagi udah menor nganterin anak ke Paud. Halo. Pakai motor, sepeda listrik, sen kiri belok kanan. Ada kayak gitu. Banyak orang kemarin tuh, polisi curhat ke saya kok. Kalau polisi berurusan sama emak-emak, udah. Mendingan nggak naik pangkat daripada harus ribut sama emak-emak. Apa kata polisi? Polisi curhat. Boy kamari, aing liot. Aya polisi curhat, boy kamari nilang wati jeung cemai. Ai ka ditilang ku sababaduana teu marake helm. Hai bari majarasen ka kiri tapi belok ka kanan. Polisi curhat. Musikan atuh saya teh. Poe kamari. Barang. Sok barang. Ameh sarua edan pan urang hayu. Panai edan mah barang mah kabehan ngeunaheun. Atuh mah nya aing doang edan. Geuleuh atuh. Bo. Makanya kalau suami pulang harus tahu jadwal. Nah, tahu suami mau pulang, buruan dandan yang cantik, menor, biar racun yang dibawa sewaktu pulang dan pulang dari pekerjaan hilang karena melihat ratu di hatinya. Kenapa? Karena ibu sebelum suami pulang, pakai pelembab malam. Ting. Beres pelembab, pakai serum whitening. Iya, biar putih merona. Beres serum whitening, Wardah Light Berfight. Itu yang sekali gini bu, 75.000 bu. Nyaho Ustad aing mah. Makanya lalaki ulah apal nyeng celek wungkul. Yang nyeng celek beuki aing modal embung. Punya apa namanya? Punya suami pelit, enak nggak bu? Ya kali pengen punya bini cantik tapi nggak mau modal, repot kan? Tuh dengerin korban.
No, pada tepuk tangan. Kalau dia bukan korban, nggak mungkin tepuk tangan. Berarti kan suaminya pelit, Bu ya? Suami pelit adalah bencana awal untuk para istri. Mereka berani mengikutimu, tapi engkau mengecewakan mereka. Ngajak daog saya teh heulana. Bergantian pemain lagi. Okay. 1, 2, 1, 2, si Wawan nyeri huntu. Bu, makanya Bu pengen dimodalin, Pak, pengen punya istri cantik, modalin dong. Masa iya istri bapak harus mau cantik pakai tepung sajiku? Lah cantik kagak, kriuk iya. Giliran tidur sama pot sama istri, alhamdulillah ya Allah bisa sarejeng chicken. Alhamdulillah. Beres pakai apa pelembab? Pakai foundation. Beres foundation, eyeshadow. Beres eyeshadow, eyeliner. Beres eyeliner, alis jangan lupa beresin alis. Nih cewek, saya mau tanya, kenapa tiap kali cewek beresin alis mesti mangap? Saya nyisikan aing samanya. Kenapa cewek-cewek kalau lagi beresin alis, apalagi beresin bulu mata? Lah apal banget orang kudu cuma. Atuh aing geus sarua boga goblok pamajikan. Bu, emang teu bisa bari malam teu bisa? Henteu nya. Makana apa lurah? Lurah aya keneh lurah. Lurah diam-diam bae. Nyawer napa lurah? Kagak punya duit lu. Lah minjam Habib soalnya minjam. Biasanya lurah masuk lamun ku hadroh makan tara di geroan. Lurah mah biasanya sok ogoan lamun ku sinden. Nyawa ibu sinden nyaho. Eta anu cici cangkurileung teh. Anu kieu ya. Cici cangkurileung nyaho teh. Anu kieu. Anu sok jeung wayang teh. Oh. Cici cangkurileung anu legendaris teh. Anu jeung wayang teh. Anu urang Karawang. Heeh. Kapangarasa Bapak Lurah. Pangarasana Bapak Lurah Jaya Mukti. Anu bager herang mencrang nyoyan jadi batu baterai ABC. Sok engelkeun kapayuna Palurah anu sayang. Ulah lila teuing kaburu elak-elakan aing nolol. Bapak Lurah anu mana? Eta Bapak Lurah anu mana? Bapak Lurah anu mana? Sing soleh, sing bager, sing berkah, sing barokah, dihampura dosana, panjang umur, mun aya nasib mah kawin. Ya, kita doakan beliau semoga husnul khotimah. Pak Lurah, ini ikhlas apa ya? Ikhlasnya apa? Ayo ikhlas mah tambahan deui atuh. Iya kan aing lomaan mainna. Nya udah sabar aing uga aya hadroh henteu. Alhamdulillah budak aing cair. Cek lurah aing meuneu sikiruhay moal deui aing hadir cenah. Kapangarasa Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto Ketua RW 07 Desa Jaya Mukti anu mana? Lamun Bapak RW teu mawa duit nginjem heula ka Palurah.
diantosan aku barudak hadaroh Bapak RW. Ih RW mah karunya budak tong dietapnya. Aing mau nyelokan RT karunya. RT mah karunya sok ibu-ibu kompleks ini ada muji-muji RT ada. Muji-muji RT ada. Agak ada bu. Yang ada mah ibu komplek ngomongin RT. Betul? Lihat aja tuh badan RT begang. Peang ya bu ya. Bu, ibu lanjutin. Kita doain Pak Lurah. Mudah-mudahan yang nyawer panjang umur. Yang enggak tanggung jawab ya. Ibu ya, yang enggak nyawer enggak tanggung jawab. Lanjut bu, lanjut bu. Lanjut, sampai mana tadi? Hah? Hanya memang enggak sebiar. Oh Pak RW belum. Pak, bukan salah saya, warga Bapak yang repotin ini. Emang Bapak punya warga rese banget Pak. Mun aing jadi RW sudah aing boleh dah orang. RW mana kita buka ceuli. Lanjut ya. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Karena setiap pemberian Allah yang diberikan kepada kita tak terhingga, betul? Dan kalau kita menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitungnya. Salah satu contoh kecil saja. Yang kedua, nikmat sehat. Harta benda penting, tapi lebih penting lagi kata Imam Ghazali, nikmat sehat. Tanpa sehat, kita tidak akan mampu mencari uang. Betul? Uang bisa dicari asal kita semua sehat. Jangankan mencari uang, untuk makan saja. Kalau badan kita sedang sakit, apakah nikmat bu? Enak kalau lagi sakit kita makan bu. Oh. Kunaon? Atuh bu rek balik mati heula balik bae ulah metotan nu kitu. Tuh jadi poho deui pan aing. Nikmat sehat itu lebih penting daripada harta benda. Itu terbukti berapapun kita memiliki harta, kalau kita sedang sakit kita tidak ragu untuk menukar dengan kesehatan. Ibu tahu betapa mahalnya nikmat sehat bu? Nah, nikmat sehat tahu betapa mahalnya? Pak, yuk mari kita buktikan malam ini. Dalam hitungan ketiga, tolong dibantu ya. Dalam hitungan ketiga, Bim salah Bim jadi apa? Bagus anak-anakku. Ya, dalam hitungan ketiga, mari kita sama-sama menghirup udara sedalam mungkin. Betul? Dan tahan selama 3 detik, keluarkan secara perlahan. Sekali lagi, dalam hitungan ketiga, tarik nafas sebanyak mungkin, sedalam mungkin, kemudian tahan 3 detik dan keluarkan secara perlahan. Kita buktikan apakah nikmat Allah yang bernama sehat itu betul-betul nikmat dan gratis atau tidak. Yuk, 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Once again, oke? Okay? Sekali deui. 1, 2, 3. Tahan. Kada itu. Buang. Bagaimana rasanya, Bu? Nikmat? Dada kita, Bu, lega, Bu? Dada kita gak sesak enggak? Coba kita tengok saudara kita, Bu. Kita menghirup udara hari ini bebas, lepas, merdeka tanpa ada hambatan. Bahkan saking bebas, merdeka dan lepasnya, no, bapak yang di pojokan jarcok dikenyot. No, si bapak nyot-nyot dikenyot, nyot-nyot dikenyot. Oh,
Padahal batur mah di rumah sakit hayang bernapas ge dibantu ku selang oksigen. Betul? Saudara kita hari ini dirawat di rumah sakit, berbaring di kasur rumah sakit, dibantu dengan selang oksigen, dibantu dengan tabung oksigen. Hanya sekedar untuk menghela napas, mereka harus bayar, Pak. Bapak mah boro-boro bayar. Kurang cari cing. Saudara kita hari ini mereka sedang merasakan nasihat dari Allah, betapa mahalnya nikmat sehat. Coba lihat saudara kita, untuk sekedar bernapas pun yang kita rasakan hari ini gratis, tidak perlu bayar dan tidak sesak. Yuk kita bersyukur kepada Allah, betul? Berbeda dengan saudara kita yang hari ini sedang di rumah sakit. Betul? Bersyukurlah kepada Allah. 2. Nikmat sehat. Nuka sabaraha. Nuka tilu. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah lengkapnya panca indera. Apa Pak? Lengkapnya panca indera. 2 mata saya, ping saya, entonya hodoi naon kadituna. Bo, yuk kita lihat nikmat yang Allah berikan. Satu saja dalam dalam kategori bulu. Apa Bo? Bulu. Di atas kepala apa namanya? Rambut. Kalau kita tidak diberikan rambut, mungkin setiap siang kita merasakan panas. Betul? Itu karena Allah memberikan mahkota kepada kita agar melindungi kulit kepala dari paparan sinar matahari, supaya kita terlindung dari sinar UV. Betul? Kalau terlalu banyak, jangankan kulit kepala, pan banget ya kokoloten banget. Betul, Bo? Berapapun hebatnya kalian menjaga wajah agar tetap cantik dan muda, ibu tidak akan pernah mampu menghindar dari banget kokoloten. Anggar wae masing make pelembab yang ngeplek be hidung. Betul? Dina rambut turun saeutik aya bulu naon? Bulu halis tuh tingali. Coba ibu kerok sabulah gerak. Mutu juga jurik jarian meureun. Tina halis turun saeutik kana bibir mata aya bulu naon? Bulu mata tingali. Iya bulu mata ongkos sok cerik deket cai mata, tapi teu pernah manjangan. Kabayangnya lamun eta bulu mata kawas buuk, sahanya? Kabayang tuh Bu? So, kacip ka ibu unggal isu nganterkeun budak mau motor kegelburan bulu mata. Betul. Tina bulu mata turun kana irung aya bulu naon? Bulu irung. Ini adalah untuk menjaga partikel-partikel kecil supaya tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Tina bulu irung keturun di kana turun kana ieu karena jenggot. Makanya jenggot ini Allah ciptakan agar nasi tidak jatuh ke bawah. Atau barang dahar. Pan ayeuna janggot mah nyangkol dina janggot. Ayeuna janggot teh pan si nasi teh pan muluk ka anda. Bo. Bo. Tadi antara kaya kalimat tina irung teh naon? Di bulu naon? Bulu kumis. Tuh, jadi gagah aya kumisan teh. Wih, jadi maco aya naon teh? Aya kumisan. Antara kumis jeung janggot aya deui bulu naon? Bulu dan. Naon cenah? Bulu dan. Jadi kumis dan jenggot. Ieu teh bulu dan ngaranna dusun. Lamun nanyakeun ieu teh bulu dan ngaranna. Ieu mah bulu kumis, ieu mah dan ieu mah jenggot. Jadi nanyakeun kumis dan jenggot. Paham? Geus eta masing bulu-buluan geus.
Ayeuna panca indra, mata urang dua, celik urang dua, irung urang kabeh eta. Pan aya jelema, ada orang matanya diberikan tapi tidak penglihatannya, betul? Telinganya diberikan tapi tidak pendengarannya, betul? Kita semua memiliki dua tangan. Lihatlah saudara kita yang cacat fisik, mereka kehilangan lengannya, betul? Bersyukurlah kepada Allah kita diberikan lengkap panca indra. Selanjutnya yang keempat, ruh, nyawa. Dengan ruh ini, dengan nyawa ini kita bisa merencanakan masa depan. Kita bisa merencanakan kenikmatan abadi. Kalau kita betul-betul menginginkan kenikmatan abadi, manfaatkan ruh selagi ada dalam jasad kita semua untuk dipakai bertakwa kepada Allah. Karena hanya dengan jalan takwa kita semua akan merasakan ketenangan hidup baik dunia maupun akhirat. Tujhe dekha to ye jana sanam, pyare hota hai deewana sanam, ab yahan se kahan jaye hum, tere baahon mein mar jaye. Pingin senang hidup, pingin tenang hidup, jalankan kewajiban kita. Allah akan menjamin rezeki kita. Betul? Ibadah yang mana? Satu, ibadah mahdoh. Dua, goer mahdoh. Sebab lawan kita semua, kalau kita semua melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan, baik aspek mahdoh dan goer mahdoh, nih dengerin kelanjutannya. Lamun diri geus nyuh, ngaji dong heula. Kemana cok? Ki? Jom, bisi ngompol. Atau warek nempoan kacang, bisi sirungan. Jom. Naon tadi teh pode aing. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Bantuin. La 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 la. Arek? Siap? Siap. Gua demenin. Sampai subuh kita belum mau ini. Siap sampai subuh, siap. Sampai subuh siap. Sip, ibu dari sini sampai subuh duduk, jangan kemana-mana. Aing mah sakadone rek balik. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Anjay. Si emak bari nyang hunjar. La 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 la. Aing mah takut Ustaz. Ibu-ibu pulang dari sini besok-besok tanya, "Kok kemana semalam?" "Wih, ngaji lah." Nah, di mana mulainya? Dengar-dengar di Ciamis. Apa semalam dapat apa semalam? La 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 la. Bukan itu, Bu. Bukan itu. Yang harus kita berikan informasi kepada mereka, melaksanakan perintah Allah. Salah satunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Apalagi ruh dan nyawa. Karena ruh inilah kita dihormati orang. Karena orang kalau sudah mati, tamat riwayatmu. Orang akan peduli hanya engkau hidup. Ketika kau mati, orang otomatis akan lupa. Pak, kalau kita tahu seberapa cepat orang lain melupakan kita, kita tidak akan pernah menyenangkan hati orang, tapi kita akan sibuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Terakhir, nikmat iman dan Islam. Apa, Bu? Nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang menghubungkan kebahagiaan dunia dan akhirat
yang tidak akan terputus. Bu, ibu, tanpa iman Islam kita bukan apa-apa. Tanah tanpa pohon dia tetap tanah, tapi pohon tanpa tanah dia bukan apa-apa. Air tanpa ikan dia tetaplah air, tapi ikan tanpa air maka dia akan binasa. Tuhan tanpa manusia dia tetaplah Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan, manusia tanpa Allah, maka dia akan kehilangan makna hidupnya. Maka carilah makna hidup itu dengan kita duduk bersama para ulama, duduk bersama para kiai, para guru, habaib untuk menemukan makna hidup. Apa makna hidup ini? Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Ini karena sama berbanding lurus dengan kalamullah, dengan firman Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tiada Tuhan selain Allah, dan sembahlah aku, kerjakanlah sholat untuk kalian supaya mengingatku. Maka seandainya kita tidak mengingat Allah, maka kita kehilangan makna hidup. Orang sholat dia sudah memahami makna hidupnya. Orang sholat dia berusaha untuk memaknai makna hidupnya. Kalau orang berani meninggalkan sholat, berarti dia lupa akan makna hidupnya. Bo, setiap orang sholat dia berdoa kepada Allah. Sekali lagi, setiap orang sholat hakikatnya dia berdoa kepada. Tidaklah setiap orang yang berdoa itu sholat. Kalau orang sholat dia berdoa kepada, tapi kalau orang berdoa kepada Allah tidak termasuk. Paham? Sekali deh. Kulu kacangin, kulu sukroin, kacangun. Ari saban-saban sukro eta make kacang. Walaisa kulu kacangin sukroan. Dan tidaklah setiap kacang nyengclek dina sukro. Sebab rampeyek juga pakai kacang, bukan sukro. Martabak juga pakai kacang, bukan. Ibu juga ayah kacangan, bukan sukro. Emang ibu mau disamain sama sukro? Ya enggak lah. Makanya dengan iman Islam ini kita bisa menawan. Kita bisa merencanakan kenikmatan dan membangun kenikmatan abadi. Dengan kata lain, iman Islam ini mahal harganya. Bersyukurlah kita telah dijadikan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu merindukan umat akhir zaman ini. Kata Rasul satu ketika berkumpul dengan sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya aku sedang merindukan saudaraku. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ya Habibana, bukankah kami ini adalah keluargamu? Bukankah kami ini adalah saudaramu? La, bal antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah berjumpa denganku, belum pernah melihat wajahku, bahkan hanya mendengar suaraku. Mereka tidak pernah, tapi cinta mereka, kepedulian mereka, dan pengorbanan mereka luar biasa. Mereka berani berkorban padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Mereka tidak ragu sekalipun atas perkataanku, dan mereka tidak pernah ragu untuk berkorban demi agama yang aku bawa. Maka saksikanlah oleh kalian, aku pun rindu kepada mereka. Bo, pengen dirindukin oleh Rasul? Pengen dirindukan oleh Rasul? Pertama, jangan saling mencaci sesama umat. Sekali lagi, jangan saling mencaci sesama umat. Yang kedua, wa idza qaddaro ghafaro. Jika kita menerima kejelekan dari orang lain, kata Rasul, maafkan. Sekali lagi, jika kita menerima kejelekan, keburukan dari orang lain, ibu dihina, ibu dicaci, ibu dimaki,
Ibu padahal bisa membalas makian tersebut, ibu bisa membalas cacian tersebut, tapi ibu lebih memilih diam dan bersabar, bahkan memaafkan. Maka Rasul akan bangga memiliki umat seperti itu. Jadilah bagian daripada umatku, kata Rasul. Dan kelak ibu akan menjadi kekasih Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan terakhir yang ketiga, wa idza ghadaba fataro. Jika kita ingin marah karena kita menerima kedoliman dari orang lain, ibu mampu meluapkan kemarahan. Ibu bisa, bapak bisa melampiaskan kemarahan. Wa idza ghadaba fataro. Bapak lebih memilih sabar. Bapak lebih memilih diam. Bapak lebih memilih meridhokan atas apa yang bapak dapatkan dan bapak hadapi. Maka orang-orang seperti ini mahal harganya, istimewa di akhir zaman ini. Saking istimewanya, Rasul akan berikan penghargaan kepada mereka. Karena ibu tahu, karena ketika orang-orang yang sabar sedang diuji, malaikat turun menghampiri, mendoakan orang-orang yang sabar ketika dicaci, ketika dimaki. Mereka turun ke muka bumi untuk sekedar mendoakan dan mendukung setiap orang yang sabar. Yuk kita sama-sama upayakan syukur jika diberi nikmat, memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, dan memilih untuk ridho jika kita dizalimi, jika kita dihina. Yuk, bisa Bu ya? Bisa Bu ya? Jangan mengaku umat Nabi, Bu, kalau perkataanmu tajam, setajam silet, setajam pisau. Gara-gara perkataanmu tetanggamu sampai pindah dari sini, Bu. Awas. Gara-gara perkataanmu, gara-gara tajamnya lidahmu, tetanggamu sampai nggak betah tinggal di komplek ini. Itu adalah dosa yang sangat luar biasa. Mari kita sama-sama saling menjaga, Bu ya. Sesama umat Nabi dilarang saling menyakit, saling menghujat, saling mencaci. Seandainya tetangga kita dan saudara kita berbuat salah, kita mau memaafkan, Bu? Kita mau memaafkan, Bu? Harus memaafkan. Kita harus belajar dari Bang Haji Roma Irama. Iya, karena kata beliau, bermusuhan itu tidak baik, bertengkar itu tidak baik. Satu ketika beliau sedang memegang gitar, ada orang mau berantem, Bu. Kama qala Roma Irama, dadang padadang padadang padadang. Kata Roma Irama, stop pertengkaran, permusuhan, perdebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah.
العبد